Dalam satu dekade terakhir, dunia mulai bergerak menjauh dari minyak. Penjualan kendaraan listrik meningkat tajam di berbagai negara. Di beberapa wilayah Eropa, mobil listrik sudah mendominasi pasar kendaraan baru. Cina memproduksi jutaan unit setiap tahun. Dan berbagai produsen otomotif global mulai menghentikan pengembangan mesin berbahan bakar bensin. Di sisi lain, krisis energi masih terus terjadi. Harga bahan bakar berfluktuasi. Antrean kendaraan di SPBU masih menjadi pemandangan di banyak negara. Dan ketergantungan terhadap minyak belum sepenuhnya hilang. Dunia berada di dua kondisi sekaligus. Tapi apakah transisi ini berarti harga energi di Indonesia akan lebih murah, atau justru sebaliknya? Masih bergantung pada energi lama, namun mulai beralih ke energi baru. Perubahan ini bukan sekadar tren. Ini adalah pergeseran besar dalam sistem ekonomi global. Dan ketika minyak tidak lagi menjadi pusatnya, akan muncul pertanyaan baru. Apa yang akan menggantikannya? Dan yang lebih penting, di mana posisi Indonesia dalam perubahan ini? Dunia sedang meninggalkan minyak. Selama lebih dari 1 abad, minyak adalah tulang punggung ekonomi global. Digunakan untuk transportasi, industri, pembangkit energi. Namun kini, peran itu mulai digantikan. Alasannya sederhana. Emisi. Menurut laporan International Energy Agency, sektor energi menyumbang sebagian besar emisi karbon di dunia. Dan bahan bakar fosil menjadi kontributor utama. Karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran minyak dan batu bara menumpuk di atmosfer, menyebabkan pemanasan global. Komitmen global mengurangi emisi. Pada tahun 2015, dunia membuat kesepakatan besar, Paris Agreement. Perjanjian ini bertujuan membatasi kenaikan suhu global. Negara-negara berkomitmen untuk mengurangi emisi, beralih ke energi bersih, dan meninggalkan bahan bakar fosil secara bertahap. Sejak saat itu, perubahan mulai terlihat. Kenapa minyak mulai ditinggalkan? Minyak memiliki beberapa kelemahan utama. Tidak terbarukan, menghasilkan emisi tinggi, rentan terhadap fluktuasi harga. Sementara itu, energi baru seperti listrik, tenaga surya, tenaga angin, menawarkan solusi yang lebih bersih. Dan yang menarik, biayanya semakin murah. Menurut berbagai penelitian, biaya energi terbarukan telah turun drastis dalam 1 dekade terakhir. Era kendaraan listrik. Salah satu perubahan terbesar terjadi di sektor transportasi. Mobil listrik ini menjadi simbol masa depan. Tidak membutuhkan bensin, tidak menghasilkan emisi langsung, dan lebih efisien. Perusahaan besar berlomba-lomba mengembangkan teknologi ini. Mulai dari produsen mobil tradisional, hingga perusahaan teknologi. Posisi Indonesia. Di tengah perubahan global ini, Indonesia memiliki posisi yang unik. Kita mungkin bukan produsen mobil listrik terbesar. Namun, kita memiliki sesuatu yang jauh lebih penting. Nikel. Logam strategis masa depan. Bayangkan, Indonesia memegang lebih dari 20% cadangan nikel dunia. Tanpa Indonesia, ambisi mobil listrik dunia bisa terhenti. Menurut data dari United States Geological Survey, cadangan nikel Indonesia termasuk yang terbesar secara global. Dan nikel bukan logam biasa. Ia adalah komponen utama dalam baterai lithium-ion. Baterai yang digunakan untuk mobil listrik, smartphone, penyimpanan energi, dari minyak ke baterai. Jika di masa lalu minyak adalah emas hitam, maka di masa depan, baterai bisa menjadi penggantinya. Dan nikel adalah bahan utamanya. Artinya, Indonesia memiliki peluang untuk menggantikan peran minyak dalam ekonomi global. Industri hilirisasi. Pemerintah Indonesia mulai menyadari potensi ini. Melalui kebijakan hilirisasi, Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga mengolahnya menjadi produk bernilai tinggi. Seperti baterai, komponen kendaraan listrik,
Investasi besar-besaran. Perusahaan global mulai masuk ke Indonesia. Investasi dilakukan untuk membangun smelter, pabrik baterai, dan ekosistem kendaraan listrik. Ini menunjukkan bahwa dunia melihat Indonesia sebagai pemain penting. Tantangan besar. Namun, perubahan ini tidak tanpa tantangan. Transisi energi membutuhkan biaya besar. Infrastruktur harus dibangun. Teknologi harus dikembangkan. Dan tidak semua pihak siap. Biaya listrik. Salah satu pertanyaan utama. Apakah listrik akan lebih murah? Jawabannya, tidak selalu. Di awal, biaya bisa lebih tinggi. Karena investasi besar diperlukan. Namun dalam jangka panjang, energi terbarukan cenderung lebih stabil. Perubahan lapangan kerja. Transisi ini juga mengubah struktur pekerjaan. Pekerjaan di sektor minyak, batu bara bisa berkurang. Sementara pekerjaan di sektor teknologi, energi bersih akan meningkat. Perubahan ini seperti upgrade sistem. Semua orang ingin versi terbaru, tapi tidak semua siap dengan proses installnya. Kadang, loading lama, error muncul, dan harus restart dulu. Risiko lingkungan. Meskipun lebih ramah lingkungan, penambangan nikel juga memiliki dampak. Seperti deforestasi, pencemaran. Karena itu, pengelolaan harus dilakukan dengan hati-hati. Ini adalah dilema kita, membersihkan langit dunia, tapi harus menjaga agar tanah kita sendiri tidak hancur dalam prosesnya. Masa depan Indonesia. Jika dikelola dengan baik, Indonesia bisa menjadi pusat industri baterai dunia. Bukan hanya sebagai pemasok, tetapi juga sebagai produsen teknologi. Dunia sedang berubah. Dari minyak, menuju listrik. Dan di tengah perubahan itu, Indonesia memiliki peluang besar. Namun peluang tidak akan berarti tanpa kesiapan. Perubahan ini tidak bisa dihindari. Yang bisa kita lakukan adalah bersiap. Karena masa depan energi sedang ditentukan hari ini. Menurut kalian, mana yang lebih siap? Indonesia jadi produsen baterai, atau kita sebagai pengguna beralih ke mobil listrik? Tulis di bawah. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini agar terus berkembang dan memberikan kalian pengetahuan menarik lainnya. Bye-bye. Mago.